السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rasulullah Muhammad il akhada yang dalam bangsa ngalap ila akhada bangsa ngalap sapa Allah Gusti Allah di dalam nabi ing perjanjian di para nabi ahdahu tegese perjanjian di para nabi lama itu utai barang di fathilam di fathilam kita ikon arif kita atau kiti makna qasami lan kiti makna ni qasam alladhi kan fi akhdil mitsaqi dalam cukup mitsaq tasdiran tasmailan muta'alliqatan halim ta'alluq bi akhadat akhadat wa ma mutaimmaikum mausulatun mausul ala wajhi nasrajahu hey alladhi alladhi disebutawi barang abaikum kapaling sampai sura kabeh iya in alladhi mafi qira'atin dalam qira'at ataina min kitabin sangi kitab wa hikmatin dan hikmah umma ja'akum tumulina kaling sura kabeh sabara sulun utusan musaddiqun kan menerangkan lima marang barang ma'akum kan sedani sura kabeh min kitab di baini kitab wa hikmatin dan hikmah bahwa dari Rasulullah Muhammadun kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'minunna yakini iman temenan sira kafir bihi kelawan Rasul wala tansurunnahu dan yakini temenan sira kafir ing Rasul jawab qasami utai ki jawab qasam in akrtumuhu lawan namani sira kafir ing Rasul wa umamuhum utawi pira-pira ummati para nabi kutabau manut telah marang para nabi fi dalika ing dalem wajib iman dan mulungi. Allah Ta'ala lahum marang nabiyyin aqratun arata ngakoni sira kabeh idalika kan kunun kastinutur wa akhadtum lan sira kabeh qabiltum kesendiri sira kabeh ala dalikum ing atase mengkon iman dan nasr isri ing janji ingsun ahdi kese janji ingsun qalu ngucap sapa nabiyin aqrarna netepaken sapa kita qala terus Allah asyhadu mongko disalam sira kabeh ala anfusikum ngatasi pira-pira awak kabeh wa atba'ikum lan pira-pira pengikut sira kabeh bidzalika kan kastinutur wa ana ta'ingsun ma'akum serta ni sira kabeh kum nasyaitin setengah saking kang padha nyakseni alikum ngatasi sira kabeh ali iblan ngatasi umam faman mengkau desa bani wong ku tawalla minggu sabaman aqrata minggu sabaman ba'da dalika sawise ba'da dalika mitaqi sawise mengkono perjanjian ulai kang kau te mengkono man kum ulai al-fasiquna wong kang padha fasik kabeh. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin ila akhir ayat. Jadi Allah menjelaskan Allah memberitahukan bahwa Allah telah mengambil janji Allah telah mengambil janji dari para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Janji apa?
janji bahwasanya ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah dan mereka menagih kanjeng Nabi diutus, maka mereka wajib iman dengan Nabi, bukan hanya iman, tetapi juga atau sunnah, juga menolong perjuangan kanjeng Nabi dan mengamalkan syariat kanjeng Nabi. Jadi para nabi itu wafat kalau Allah diambil janji bahwa kalau mereka menagih kanjeng Nabi diutus, maka mereka wajib iman kepada kanjeng Nabi, wajib menolong perjuangan kanjeng Nabi dan mengamalkan syariat kanjeng Nabi. Nah, itu sesuai dengan perintah Allah di dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu, ketika Nabi Isa akhir zaman nanti turun di muka bumi, maka Nabi Isa itu mengamalkan Quran, tidak mengamalkan Injil, tapi mengamalkan Al-Quran. Nah, ini sebenarnya adalah penegasan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dituruni Taurat atau Nasrani Injil, itu mereka wajib iman dengan Nabi. Jangankan mereka, Nabi dia wajib iman dengan Nabi. Nabi lakukan Musa bin Imran hayat lama wasi'ahu illa tiba. Lakukan Musa bin Imran hayat lama wasi'ahu illa tiba. Andai kata Nabi Musa itu urip di saat Nabi diutus, lama wasi'ahu illa tiba, maka tidak ada kelonggaran kecuali mengikuti ayat. Maka Yahudi Nasrani itu harusnya iman kepada Nabi sebagaimana nabi-nabi mereka wajib iman kepada Nabi. Tetapi mereka membangkang, tidak mau iman kepada Nabi. Dan ini juga sebagai dalil bahwa tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari syariat ini. Karena orang yang bahkan ada orang-orang yang mengaku mencapai derajat ma'rifat atau derajat hakikat, kemudian memproklamirkan dirinya sudah bebas dari syariat. Allah menunggu yang mengaku dia sudah mencapai hakikat, kemudian bisa wajib mengakui syariat, bisa sholat dan lain-lain, tak usah Ramadan. Nah, itu adalah keyakinan yang batil bertentangan dengan ayat Quran ini. Jangankan manusia biasa zaman saiki kok gak wajib melakukan jihad, sedangkan para nabi bahwa Allah berjanji untuk iman dan menolong perjuangan Nabi dan mengamalkan syariat Nabi, mana yang memusim mengaku hakikat itu. Maka itu adalah keyakinan yang batil. Kemudian ketika para nabi itu diambil janji oleh Allah berfirman kepada mereka, "Aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri?" Apakah kalian ambil janji itu? Qalu aqrarna.
Qalu aqarna, mereka mengatakan iya kami berikrar mengambil janji tersebut, janji iman kepada Nabi Muhammad, menolong perjuangan Nabi Muhammad. Dan Allah berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, fashhadu ala anfusikum atbaikum bidzalik, maka persaksikanlah janjimu itu kepada dirimu sendiri dan kepada pengikut-pengikutmu, dan aku termasuk yang menyaksikan perjanjian itu. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, barang siapa si berpaling setelah perjanjian itu, fa ulaika humul fasiqun, maka dia adalah orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan, orang yang keluar dari agama. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu masuk dalam ayat ini karena mereka berpaling dari janji yang dulu diambil dari para nabi mereka. Apa ghayra dinillahi wa ta'in liyan agamani Allah yabghuna odo boleh sopong akeh bilia iklan ya ayil mutawalluna tengkang odo bingung patai lanta wala bulan barang Allah aslama tunduk in qada bisa tunduk sabaman wong fis samawati kan tetap tinggal pira-pira langit wal ardi lan bumi tawan hale manuk bila ibain kelantan menolak wakarahan dan terpaksa bisayfi kelan pedang wa mu'ayanati ma lan ningali barang yurjiu kang seakan umma ilaihi marang ma wa ilaihi lan marang Allah yurja'una dan pada akhir kafir kita iklan tak wali ilan jak wala hamzatu yang saya boleh ingkar apa ghairati illa yadhun, apakah orang-orang yang berpaling itu mencari agama selain agama sing diridhoi Allah. Walahu aslamu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan, sedangkan segala sesuatu itu tunduk kepada Allah, baik yang di langit, malaikat-malaikat, dan yang di bumi, taw'an wa karahan, mereka tunduk kepada Allah, taw'an dengan sukarela, iman dengan sukarela, bila ibadah tanpa membantah, wakarahan atau tunduk kepada Allah dengan terpaksa, dengan dipaksa, bisayfi, dengan pedang, melalui penaklukan, melalui peperangan, wa mu'ayanati ma yurji'u ilaihi, dan dengan mereka menyaksikan sesuatu yang menjadikan mereka itu kembali kepada Allah. Jadi iman bukan sukarela, tapi iman itu karena memang menyaksikan hal yang menjadikan mereka itu kembali kepada Allah. Contohnya sahaja. Contohnya kalau contohnya orang ketika ditenggelamkan oleh Allah itu kan kemudian iman. Kalau mengatakan orang qala amantu billadzi amanat bani Israil wa ana minal muslimin. Itu Rasul Fir'aun di akhir ayatnya ketika tenggelam itu dia iman kepada Allah, tetapi iman sekarang pada masa sekarang. Kul mudawasira lahum marang akhir Muhammad aman nabi mensamiki kafilah iklan Allah amalan barang silakan tenturunakan hukum ma'alina yang kasih kita amalan barang silakan tenturunakan hukum ala Ibrahim yang kasih Ibrahim wa Ismail wa Ishaq dan Ishaq wa Yaqub wal asbab dan asbab awladi disebut Ibrahim Yaqub wa amalan barang ujian tempalini sama Musa Nabi Musa wa Isa dan Isa Nabi dan para Nabi birrahim sayang pengirane Nabiun
la nufarriqu orang bedakan sama kita bina ahadin dalam antara suci bin salnahiyun ditasdiqi lan benerakan wa takdifi lan qura'akan wa nahnu kita lahu Alang Allah iku muslimuna pada patur kafe mukhlisuna dikasih pada ikhlas pada murni akan fi ibadah dan ibadah. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Kanjeng Nabi, kalau Allah diperintah untuk mengatakan bahwa kami iman kepada Allah dan seterusnya, nah ini juga perintah kepada umat Nabi untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, beriman kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kepada para nabi. Jadi, ini kawan dari ayat yang berikutnya, wa akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin ila akhir ayat. Ayat tersebut Allah memerintah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani untuk beriman kepada Nabi Muhammad sesuai dengan janji para nabi mereka. Dalam ayat tersebut Allah memerintah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani untuk beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah telah mengambil janji para nabi-nabi mereka. Maka dalam ayat ini Allah perintah umat Nabi Muhammad supaya iman kepada Allah. Amanna billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah tak cukup memenuhi syarat-syarat keimanan. Wa ma unzila alaina, iman kepada yang diturunkan kepada kita, kepada umat Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, beriman pada Al-Quran ini di dalam susunan ayat ini didahulukan daripada beriman kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Jadi dalam susunan ayat ini disebutkan di sini adalah iman kepada Al-Quran. Kemudian iman kepada kitab yang diturunkan kepada Musa dan kepada Isa itu diakhirkan. Padahal Injil dan Taurat itu mutunya kan jelas sebelum Al-Quran. Tapi dalam susunan ayat ini yang didahulukan adalah iman kepada kitab yang diturunkan kepada kita. Kenapa? Karena iman kepada Al-Quran itu mengatakan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Jadi kita mengimani kitab yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa itu lewat apa? Lewat Al-Quran. Karena begini Al-Quran seperti sini. Ngomong ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan Allah kitab barang-barang suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Ismail, demikian juga Nabi Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat, anak-anak Yakub. Nah, agar itu sebagian ulama itu berpendapat bahwa anak-anaknya Nabi Yakub itu kafir nabi. Sebagian ulama berpendapat bahwa anak-anaknya Nabi Yakub, dulu Nabi Yusuf, dulu Nabi Yusuf itu kafir itu nabi. Dasarnya apa? Dasarnya al-asbati, dan apa yang diturunkan kepada asbat, kepada anak-anaknya Yakub. Turunnya berarti dituruni kita. Dan yang dituruni kita pun berarti Nabi. Menurut sebagian ulama. Wa dia Musa wa Isa wa nabiyuna al-murabin, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum bi tasdiqi wa takdzib. Kami tidak membeda-bedakan mereka dalam urusan keimanan. Tidak membeda-bedakan dalam urusan keimanan, berbeda dengan Yahudi, Nasrani, membeda-bedakan para nabi dalam urusan keimanan. Orang Nasrani beriman kepada Nabi Muhammad,
Orang Yahudi kaiman nabi Nabi Isa, kaiman Nabi Muhammad, beda-bedakan. Nah, umat Islam menjadikan Nabi tidak beda-bedakan para nabi itu dalam hal keimanan. Adapun derajat dan fadilah para nabi itu memang berbeda-beda derajat dan fadilahnya. Derajatnya di Allah itu berbeda. Orang Nabi Musa itu kalimullah, orang Nabi Ibrahim itu khalilullah. Berbeda derajat insya Allah. Wa nazalal mutun fi man idal mungkir tadda kan murtasaman walahiqa lan ketemu walahiqa nyusul sapaman bil kufari lan orang kafir apa sing mutun namanya batabi wa man laysa bani wong kuyab dari nukri sapaman Gairal Islam yang liani Islam dinan ing agama fala yuqbal ora den trimo apa minggu saking man bahwa tema fil dalam akhirat kunal khasirina setengah saking mungkal rugi lima sirihi krono lumaku nikmat ilang dari marang neraka wa abadatan hari tindakan alihi ing atase man ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ya dikir mudun ketika ada seorang yang murtad. Jadi ini Harith bin Suwaid. Nah, yaitu dan 12 orang, dia dan 12 orang itu murtad, kemudian kembali ke Mekah, bergabung dengan orang-orang kafir. Kemudian turun ayat ini, Umayyah dalam Islam ila akhir ayat. Yang dikatakan setelah ayat ini turun, ada Harith ini minta tolong kepada saudaranya bahwa dia ingin bertobat. Dan kemudian dia Harith bin Suwaid dia bertobat dan berislam. Nah, ayat ini jelas ya menunjukkan bahwa agama yang diterima oleh Allah itu adalah Islam. Yang benar itu Islam. Oh, Islam yang agama yang dibawa oleh para nabi semuanya agama mentauhidkan Allah. Adapun syariatnya itu ya berbeda-beda menurut kemaslahatan manusia pada zamannya masih itu Islam. Agama yang mengajak kepada tauhid. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak aku utus orang rasul kecuali mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah. Adapun syariatnya ya berbeda-beda sesuai dengan kemaslahatan umat pada saat itu. Istibdad atau kemampuan umat pada saat itu untuk melaksanakan syariat. Nabi Musa sholatnya eksekutif waktu Nabi Muhammad Imo berbeda syariat. Umat Nabi Musa itu sholat tak oleh di sembarang tempat. Sholatnya harus di tempat khusus yang disediakan untuk ibadah. Tapi umat Nabi Muhammad yang Nabi Dawud wajilat ini perlu ardin masjidan agama. Nabi Dawud dan dijadikan untukku setiap jengkal bumi ini masjid tempat sujud. Akhirnya umat Muhammad ini oleh sholat di mana asal yang suci. Jadi berbeda saya. Maka tidak benar yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Agama yang benar itu adalah Islam. Yang lain juga benar.
kok fanatik, ya ada fanatik. Iman itu ya di atas fanatik. Mau supporter bal-balan ya fanatik. Orang itu supporter bal-balan ya fanatik. Nah, kita dalam beragama ya harus fanatik, keyakinan bahkan di atas fanatik. Dan juga fanatik lah para sahabat, para pejuang itu mempertaruhkan nyawa, ya, menginfakkan harta. Ini Ustaz cerita bagaimana Sayyidina Umar itu menginfakkan 170 dinar atau setara dengan 204 miliar dan seterusnya. Ya, yang menjadikan mereka seperti itu keyakinan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.